Salam. Perkenalkan, nama saya Lasriani Tomikore. Saya adalah mahasiswa STT Pelita Hati. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Wendy, yang telah mengajari saya dan memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi bahasa Yunani deklensi 2. Kata benda deklensi 2. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Contoh: mobil, meja, kursi, orang. Unsur-unsur kata benda. Yang pertama, ada deklensi. Deklensi adalah cara menginfleksi kata-kata benda bahasa Yunani. Kategori kata benda bahasa Yunani meliputi kata benda deklensi pertama dengan ciri infleksi vokal A sebagai bunyi utama. Contoh: emere, artinya hari. Deklensi 2 dengan ciri infleksi vokal O sebagai bunyi utama. Contoh: nomos. Dan deklensi ketiga dengan sistemnya yang ditandai oleh pangkal konsonan. Yang kedua, kata benda Yunani memiliki sejumlah unsur penting seperti deklensi, kasus, jenis, dan jumlah. Dan yang ketiga, kasus berkenaan dengan fungsi kata benda dalam menunjuk pada apakah benda itu berbentuk maskulin, feminim, atau netral. Jumlah menyatakan gagasan kuantitatif dari kata benda tertentu yang secara teknis dikenal dengan sebutan tunggal atau jamak. Artikel dalam bahasa Yunani berbentuk untuk bertindak untuk mengkhususkan atau memberikan gagasan, ketentuan terhadap suatu benda. Inilah yang disebut dengan artikular. Contoh: ho doulos, artinya hamba itu. Di mana kata itu dalam kalimat ini membuat kata hamba menjadi tentu. Namun sering dalam praktiknya terjemahan ini ditiadakan. Terkadang juga dipakai khusus dalam menerjemahkan ayat-ayat perjanjian baru. Oleh karena kasus vokatif jarang ditemukan dalam teks perjanjian baru, maka bentuk kasus tersebut cenderung disamakan dengan kasus nominatif. Dalam hal ini, aspek bentuk biasanya berhubungan dengan infleksi, sedangkan kasus cenderung bertalian dengan fungsi dari kata benda itu adalah sebuah kalimat tertentu. Deklensi perubahan bentuk kata benda
atau sifat. Deklinasi 1 ho, deklinasi 2 o. Deklinasi 3 kasus nominatif, kasus penamaan sebagai subjek. Genetif, kasus penjelasan sebagai keterangan. Ada 2, yaitu keterangan kepemilikan. Yang kedua, keterangan pemisahan atau gagasan sumber ablatif. Dan datif, kasus untuk memberi keterangan kepada kata kerja, seperti sebagai objek tidak langsung, sebagai lokatif menerangkan lokasi, sebagai instrumen menerangkan sarana atau alat. Lalu akusatif, kasus pembatasan sebagai objek langsung. Terus vokatif, kasus sapaan. Jenis maskulin, o netral, to feminim, ho. Jumlah tunggal dan jamak. Unsur-unsur. Jenis menunjukkan pada apakah kata benda itu berbentuk maskulin, feminim, atau netral. Maskulin, feminim, dan netral. Maskulin menunjukkan pada laki-laki, sedangkan feminim menunjukkan pada wanita atau perempuan. Sedangkan netral tidak menunjukkan pada siapa-siapa. Kasus berkenaan dengan fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata kerja atau bagian lain dalam kalimat. Ada beberapa kasus, yaitu kasus nominatif. Kasus ini sering disebut kasus penamaan, sebab fungsi dan peran utama dari kasus tersebut adalah sebagai subjek kalimat. Contoh, apostolos, ginos, kei, ton, nomos. Artinya, rasul itu mengetahui hukum. Terus kata o, apostolos, dalam kalimat tersebut adalah kasus nominatif. Terus kasus genetif dapat juga disebut kasus penjelasan berkenaan dengan fungsinya untuk memberikan penjelasan kepada maksud serta arti dari suatu kalimat. Contoh, o uios tou antropo, artinya anak orang itu. Kata tou antropo adalah kasus genetik yang memberikan makna atau menjelaskan bahwa anak itu adalah milik orang itu. Selain menjelaskan fungsi kepemilikan, genetik juga dapat menyatakan gagasan sumber yang disebut ablatif, contoh kuasa Allah. Kasus datif menerangkan tentang orang
atau benda yang menerima tindakan secara tidak langsung dari kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memiliki objek. Contoh, anthropos, merijeiton, karton tois, uiois, artinya orang itu membagikan buah-buah kepada anak-anak itu. Kata tois uiois artinya kepada anak-anak itu adalah objek tidak langsung atau objek penyerta. Lalu kasus akusatif sering disebut kasus pembatasan, sebab kasus ini berperan memberikan batas akhir dari sebuah tindakan. Contoh, o apostolos legeiton logon, artinya rasul itu sedang mengatakan firman itu. Tindakan dalam kalimat ini dibatasi pada frasa firman itu. Lalu kasus vokatif. Kasus vokatif adalah kasus sapaan karena berfungsi untuk menyapa. Contoh, Adelphe blepo se, artinya saudara, saya melihat Anda, atau saya melihat kamu. Jumlah menyatakan gagasan kuantitatif dari kata benda tertentu yang secara teknis dikenal dengan sebutan tunggal atau jamak. Ada beberapa jumlah yaitu tunggal dan jamak. Kata benda tunggal menunjukkan pada satu orang, sedangkan jamak adalah kata yang menunjukkan lebih dari satu orang. Deklensi 2O maskulin, kasus, ada nominatif, ada genetif, ada datif, akusatif, vokatif. Artikel tunggal o, tou, to, ton. Akhiran tunggal os, o, on. Artikel jamak oi, ton, tois, tous. Akhiran jamak oi, on, ois, os. Deklensi 2 ada kasus, nominatif, genetif, datif, akusatif, vokatif. Maskulin, artikel tunggal to, to. Akhiran tunggal on, on. Artikel jamak ta, ton, tous, ta. Akhiran jamak a, on, ois, as. Contoh kata litos artinya batu. Kasus nominatif, genetif, datif, akusatif, vokatif, maskulin, artikel tunggal to, tou, to, ton. Akhiran tunggal litos, litou,
lito, liton. Artikel jamak oi, ton, tois, tous. Akhiran jamak litoi, liton, litois, litos. Litos, ya. Contoh soal. Pempete dora to iere PPT kakak kini indikatif orang ketiga jamak. Artinya kalian sedang mengirim. Dora, kata benda, deklensi 2 netral nominatif jamak, artinya hadiah. To iera, kata benda, deklensi 2 maskulin, datif tunggal, artinya bait Allah. Terjemahannya, kalian sedang mengirim hadiah bait Allah. Demikian saya membawakan materi Yunani deklensi 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.